Selamat sore teman-teman. Kembali lagi dengan Jakarta Vintage IG Live. Hari ini, sore ini, kita akan ngobrol dengan Leta. Hai. Halo, panggilannya Cileta ya. Hai. Aku manggilnya kan? Kenapa? Aku manggilnya Ce atau gimana? Mau manggil Ade juga boleh kok. Abis waktu itu mau pakai Leta doang, udah ada yang ambil namanya. Terus mau ngambil, ya udahlah akhirnya Celeta aja, apa ya yang gue gitu, secara orang Sunda gitu kan, orang Bandung, ya udahlah Cece. Orang Bandung. Sorry ya, sambil minum ini tadi nggak ngeh kalau udah ini. Ini bukan webinar ini kan kita ngobrol-ngobrol aja. Kita ngobrol-ngobrol santai ya, sambil ngopi-ngopi, sambil minum-minum. Benar. Terima kasih menggantikan sudah diajak ngopi-ngopi. Sama-sama, thank you juga udah mau ini diajak ngobrol karena aku yang mau nanya-nanya. Biasanya Leta yang nanya-nanya orang, aku mau nanya-nanya sekarang. Oke. Nggak apa-apa, seneng. Saya mah seneng. Seneng ya. Seneng. Ya, aku nih belum kasih introduction. Kalau menginterview penyiar, kayaknya penyiar itu sukanya tuh nanya, ya. Jadi aku belum kasih introduction mengenai Leta. Ini teman-teman, oke, mungkin kebanyakan udah kenal, ya, udah tahu dengan Arleta Danisworo ini, oke. Ini profesinya nih, aku hitung-hitung, mungkin ada 4 atau ada 5 nih kayaknya. Oke, pertama penyiar, oke. Penyiarnya nih radio, yang di awalnya radio kan, kemudian masuk ke TV juga, ya. Jadi ada penyiar radio, penyiar TV, oke, MC. Oke, kemudian ada Leta's Kitchen, oke, dan yang paling ikonik adalah voice over talent, gitu. Yes, MC tadi aku sebut belum? Udah ya. Jadi udah ada MC 5 profesi, udah ya. Ada 5 profesi ditambah satu lagi dengan trainer. Aku baru, oke. Nah, itu yang tadi yang waktu itu singkatannya aku mau tanya ya. NPL. NLP. Oke. Sama ibu rumah tangga ya. Ibu rumah tangga lah. Mama lah. Oke, kita mulai dengan jadi teman-teman nih, aku pertama kali encounter dengan Leta adalah dianya sendiri nggak tahu pasti karena aku dengar suaranya dulu. Waktu di female, ya di female itu biasanya dulu tuh sempat ngisi pas hari Sabtu atau hari Minggu, oke? Jadi bukan yang hari kerja, aku ingat sekali bukan hari kerja, terus hari Sabtu kalau nggak salah. Yang seharian itu kalau nggak salah dari jam berapa sampai jam berapa ya? Itu kayaknya pas awal-awal tuh. Iya, aku mulainya tahunya itu karena namanya Arleta Danisworo, aku nggak tahu. Terus ketemunya pas waktu kita ada preskon itu ya, waktu preskon di Muara Karang. Iya, di Muara Karang ya, oke. Ya, Leta waktu itu jadi MC-nya ya, moderator ya, untuk untuk preskonnya. Oke. Nah, kita mulai dengan itu ya. Jadi teman-teman, ini Leta ini multi profesi, oke, jadi multi talented. Kita mulai dengan voice over dulu ya. Kan mulai dengan penyiar ya. Ya. Itu di Bandung dulu ya. Gimana, boleh diceritakan? Di Bandung dulu sejak 94, zaman masih kuliah. Oke, mungkin boleh langsung diceritakan? Boleh. Jadi saya itu siaran itu dulu tahun 94, zaman masih kuliah. Ya. Itu pertama kalinya mengenal yang namanya mikrofon gitu, bicara bener-bener di depan publik tuh pas zaman kuliah tahun 94. Ya udah, semenjak itu langsunglah turun temurun profesi-profesi yang lain ya, MC lah ya, voice over talent ya sejak itu juga gitu. Jadi memang udah lebih dari 25 tahun. Oke. Terus kenapa jadi penyiar itu ceritanya gimana? Jadi waktu itu lagi tidur siang. Lagi bulan puasa, tidur siang. Begitu bangun,
dengerin ada iklan. Pas bangun tuh pas iklan itu muncul gitu. Jadi pas waktu itu saya kedengerinnya Radio Rase kan pas di Bandung. Terus waktu itu saya ingat penyiarnya tuh waktu itu Branko namanya. Terus dia yang mengisi suara iklan itu. Terus dia bilang pokoknya dicarilah iklannya pakai bahasa Inggris. Dicari penyiar dengan syarat A, B, C, D, F, G. Nah salah satu persyaratannya itu adalah bahasa Inggrisnya harus bagus. Terus cobain aja lah gitu kan, pede, kayaknya bahasa Inggris gue bagus deh, gue bilang gitu kan. Ya udah masukin aja. Jadi pas waktu berapa seminggu kemudian masukin lamaran, waktu itu sehari sebelum Lebaran. Terus agak berapa lama setelah Lebaran, terus ditelepon. Terus diteleponnya kan, my first name is Moana, right? Terus waktu itu nelfon ke rumah, terus yang, lo bisa bicara dengan Moana gitu kan, agak aneh karena di rumah kan dipanggilnya Leta kan, bukan Moana gitu. Jadi ya, Moana. Sempat bingung. Ya, itu. Mi, Moana. Gitu kan. Terus, ya udah pas waktu itu dapat panggilan untuk interview sama tes suara kan. Terus waktu itu sih nggak merasa bahwa akan keterima karena cuma memberanikan diri karena modalnya bahasa Inggris, nggak merasa suara bagus gitu karena suara gue kan cempreng gitu, kok bisa jadi penyiar gitu. Cuma memang sangat menyukai musik gitu, dari dulu tuh seneng dengerin radio, apalagi Bandung kan udara dingin, terus lagu-lagunya juga yang slow segala macem gitu, jadi menikmati banget lah. Seleranya bagus kalau Bandung. Terus tahu-taunya dari masuk 5 besar. Masuk 5 besar, udah keterima. Udah gitu training 3 bulan, lolos, ya udah. Keterusan deh dari situ. Oke. Ya, jadi di Rase itu berapa lama? Di Rase Bandung itu hampir 5 tahun. Jadi sambil kuliah, sambil kerja 5 tahun. Setelah itu sempat pergi ke Bali, kerja di hotel. Balik ke Jakarta, kerja di advertising agency. Tapi karena hamil. Sempat jadi anak agency juga? Di mana? Sempet. Adalah waktu itu kenalan sama di Bali juga. Sama ada namanya Mas Uki lah gitu. Dia tuh yang, udah lo ke Jakarta, lo kerja di tempat gue deh. Gue lagi mau buka advertising agency baru nih, ngurusin radio kan, lo anak radio. Dia bilang gitu. Jadi waktu di agency pun ngurusinnya radio waktu itu. Tapi cuma setahun sih. Gak betah soalnya orang-orang pada ngerokok semua. Ya. Ya udah, terus dari situ akhirnya melamar ke Radio Female. Udah di Female 7 tahun. Itu 7 tahun ya di Female ya? Oke. Di Female 7 tahun. Apa namanya? Bukannya pernah di Hard Rock FM Bali juga? Hard Rock Hotel. Hard Rock Hotel. Hotel. Nah, cuma di Hard Rock Hotel itu dia punya department entertainment. So basically gue itu senangnya tuh sebenarnya dengan dunia hiburan, dengan dunia entertainment. Mungkin karena itu juga makanya pengen jadi penyiar kali ya. Jadi ya udah, senangnya di situ. Oke, nah terus dari voice over, dari penyiar kemudian voice over. Oke, itu kan penyiar, hampir berbarengan ya? Hampir berbarengan, karena pada saat kita masih siaran di radio pun kan, selain kita siaran, biasanya penyiar itu dapat kayak ada uang tambahan tuh dari kalau kita ngisi suara untuk iklan-iklan yang dibuat oleh radio tersebut. Jadi kita jadi kayak in-house voice over talent buat radio itu kan, itu udah otomatis lah. Jadi dari situ, nah pindah ke Jakarta baru berkembang, baru mulai karena komersial. Karena pusatnya kan untuk di Jakarta. Brand, Pusatnya di Jakarta semuanya bukan? Itulah mulai kenal lah dengan orang ini itu, terbuka gitu. Oh Jakarta tuh kayak gini ya gitu. Maklum lah saya rantau. Sama dong. Welcome to the club. Oke. Emang dari mana sih Mas Lutfi? Apa namanya? Welcome to the club. Oke. Emang Mas Lutfi asalnya dari mana? Yang sekarang yang interview aku. Oh ya, nggak boleh nanya ya, maaf. Kan kita lagi ngobrol. Iya, boleh. Aku dari Bogor. Dari Bogor. Itu mah deket lah, Bogor Jakarta mah deket lah. Ya, maaf ya, kebiasaan ya. Soalnya kebiasaan suka ngorek-ngorek orang, jadi kebiasaan suka nanya gitu. Ntar malah yang ada aku udah expect sih, ini pasti kalau sama penyiar nih nanya satu kali jawabannya 10 pertanyaan sebenarnya. Yaudah, aku tidak bertanya, aku hanya menjawab. Nggak apa-apa kok. Oke, terus nah
voice over ya. Kan berbarengan tuh. Maksudnya bukan voice over untuk misalnya radio sendiri, tapi misalnya untuk voice over brand. Itu mana yang lebih menyenangkan? Antara penyiar sama voice over untuk Telkomsel misalnya atau Telkom. Gimana antara commercial, antara penyiar atau jadi VO talent untuk produk commercial gitu maksudnya? Ya, ya. Beda kenikmatannya ya. Kalau misalnya jadi penyiar itu kan kita walaupun kurang lebih ada kemiripan yang didengar itu suaranya aja. Ya. Tapi kalau penyiar itu kita ada interaksi sama orang sebenarnya secara tidak langsung karena kita kan live kan. Kalau misalnya VO kan kita cuma sebagai ya kita sebagai aktornya gitu, kita sebagai talentnya doang gitu. Ya dua-duanya ada enak, ada enggaknya gitu. Kalau misalnya lebih enaknya mungkin kalau VO talent itu kan bekerjanya sebenarnya nggak lama, tapi dibayarnya cash saat itu juga biasanya kan. Gitu. Ya, betul. Dan kalau siaran tuh ada kenikmatan sendiri, bisa dengerin musik, kita bisa ngomong apapun yang kita pikirkan gitu dan lain sebagainya. So it's different. Tapi ya bisa menikmati lah dua-duanya. Dua-duanya oke ya. Nah terus kalau aku mau nanya sebentar, abis itu nanti balik lagi ke secara umum ya. Terus yang MC itu datang belakangan juga setelah jadi penyiar. Setelah jadi penyiar justru karena orang tuh sebenarnya dari di Bandung pun udah mulai MC juga waktu itu di Bandung doang doang. Jadi karena orang berasumsi kalau misalkan kita penyiar itu pasti bisa MC walaupun belum tentu. Waktu itu di Bandung tuh lagi cari siapa yang bisa bahasa Inggris. Jadi waktu itu pertama kali MC itu untuk bahasa Inggris semua di Bandung. Oke. Gitu. Terus niche market dong ya kan, soalnya kan Leta Inggrisnya bagus kan dan nggak semua penyiar kan Inggrisnya bagus. Apalagi kalau dulu ya kata ngomong tahun 90-an gitu kan ya. Kalau sekarang mungkin sekarang banyak. Lebih banyak kayaknya. Nah, sekarang banyak. Oke. Sampai sekarang gimana antara voice over sama MC lebih banyak atau gimana? Nah, udah 2 tahun belakangan ini justru porsinya lebih besar voice over talent, yang MC-nya lebih berkurang. Nggak tahu kenapa ya, mungkin ya usia juga, tapi masih ada sih. Cuman memang jadinya lebih niche market. Kalau dulu kan lebih dan MC itu pemainnya juga udah banyak banget lah. Dan sebenarnya kalau voice over talent tuh lebih enaknya daripada MC itu sebenarnya lebih shelf life-nya tuh lebih lama sih. Betul. Karena kalau di Indonesia itu, kalau misalnya saya perhatiin tuh ya, klien-klien itu kalau MC tuh kadang-kadang bukan cari sosok dari kualitas atau kredibilitas dia sebagai MC, tapi jadi MC itu misalnya dilihat sosoknya juga gitu. Misalnya bisa aja dia artis sinetron, pokoknya gue pengen tampilnya tuh yang begini gitu. Belum tentu bukan diukur dari kemampuannya aja gitu ya. Dilihat dia pengen sosoknya. Atau misalnya gengsinya gue dengan menghadirkan si bintang siapa padahal dia bukan MC juga sih, cuman karena dia lagi lagi ngetop banget gitu ya. Tapi kalau misalnya untuk yang preskon, untuk yang bahasa Inggris sih masih inilah ya, masih cukup banyak lah kalau nggak moderator. Tapi voice over talent itu enak juga sih karena kita nggak perlu dandan. Iya benar-benar. Kita nggak perlu dandan, waktunya cuman kerjanya waktunya 2 jam 3 jam tuh sudah selesai gitu. Dan karena udah lebih sering voice over talent, kadang-kadang untuk MC itu jadi malas karena effortnya tuh lebih besar. Padahal kadang-kadang bayarannya bisa lebih gede jadi voice over talent juga gitu. Ya betul. Itu betul sekali. Oke, ini sorry ini aku kayaknya pindah kedudukan. Kenapa Mas? Soalnya suaranya kurang bagus. Dari aku kayaknya. Dari akunya bukan dari Leta. Oke. Oke. Cuma ini backgroundnya agak aneh sih. Nggak apa-apa, penting ada lukisan-lukisan yang bagus itu kan di belakang. Oke, terus terus ini kan MC, kemudian voice over, tadi penyiar, nah terus satu lagi tadi adalah
Letas Kitchen. Atau mungkin ke trainer dulu ya, Letas Kitchen nanti belakangan ya. Oke, yang trainer itu, what are you training? What am I training? I'm training mostly on public speaking sih. Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan communication skills, semua ilmu, pengalaman yang pernah diperoleh selama lebih dari 25 tahun, itu coba untuk dibagi lah gitu sekarang. Gitu. Jadi basically mostly on public speaking sih. Communication skills lah. Pokoknya seputar itu semua lah gitu. Corporate atau personal? Individu gitu? Sejauh ini sih banyaknya corporate, tapi individu juga ada sih. Ternyata makin kesini orang mungkin makin merasakan perlu pentingnya mampu untuk bisa bicara di hadapan publik dengan baik gitu ya. Jadi banyak juga orang yang sekarang tuh banyak yang nanya gitu. Apalagi sekarang kan misalnya kayak Mas Lutfi nih sekarang mungkin sekarang jadi host gitu kan. Jadi host tuh gimana sih? Terus kemudian ada yang merasa kok suara gue gini, gimana ya tak biar suara gue bisa lebih enak gitu ya. Ada juga gitu ya. Jadi kadang-kadang voice coach juga iya gitu ya. Tapi bukan untuk nyanyi ya. Lebih untuk bicara. Kemarin sih guru-guru sempat gitu ya. Jadi siapapun lah yang, karena mau nggak mau setiap orang itu pasti dalam satu hidupnya dia akan untuk diharuskan untuk mampu bisa berbicara di depan publik gitu. Iya, oke. Terus untuk jadi trainer itu berarti ngambil sertifikat itu ngikutin satu course gimana? Kalau ngambil sertifikasi sih kemarin waktu yang pertama sih ngambil NLP. NLP itu Neuro Linguistic Programming. Sebenarnya ini sih lebih banyak juga dipakai untuk mereka yang di dunia sales atau HRD biasanya. Tapi kalau saya pribadi, karena waktu itu pengen belajar sesuatu yang baru, pengen mengembangkan diri, terus ada teman yang trainer, lo ikutan ini deh, dulu juga nggak tahu apa sih NLP gitu kan. Tapi ternyata, NLP itu ini. Jadi NLP itu Neuro Linguistic Programming, basically is the study of the structure of subjectivity. Oke. Indonesia-nya. Subtitle dong. Kenapa? Isi subtitle tadi. Subtitle. NLP itu. Iya, jadi NLP itu kalau diterjemahkan tuh apa gitu ya, belajar apa sih gitu kan? NLP itu, ini nggak tahu ya kalau dalam bahasa Indonesia, tapi it's the study of the structure of subjectivity. Jadi, yes, jadi kayak sebenarnya kita tuh anggapannya gini deh, anggapannya itu kita ini komputer, kita hardware, kita menginginkan sesuatu, entah itu misalnya kesuksesan dan lain sebagainya. Nah caranya tuh kita menginstall dengan mempelajari orang lain, dengan memodel orang lain. Jadi kita mempelajari struktur ya, misalnya nih misalnya Mas Lutfi orang yang sukses gitu ya di bidangnya gitu, terus gue pengen kayak Lutfi nih gitu, terus kita perhatiin nih. Lutfi ini strukturnya, polanya biar dia bisa jadi sukses nih gimana? Nah, kita coba install tuh yang hal-hal yang mau kita lakukan supaya bisa seperti Mas Lutfi gitu. Kayak formulanya gitu. Dicari formulanya gitu. Dari seseorang. Iya, kayak gitu kurang lebih. Nah, itu gimana tuh caranya supaya kita bisa menginstall itu? Nah, itu dilakukannya teknik-tekniknya dengan NLP. So, NLP is actually a tool. Dia adalah sebuah alat untuk membantu seseorang untuk bisa mencapai tujuannya. Dan biasanya dengan caranya memodel. Biasanya turunannya dari NLP itu, turunan dari NLP biasanya ke hipnoterapi. Dia juga bisa untuk menghilangkan misalnya fobia. Kayak gitu. I see, oke. Ini ada loncat sedikit. How our brain works. I see. Oke. Ini ada sedikit pertanyaan tadi dari Luven Darmawan. Dari siapa? Boleh di-share training linknya? Kapan ada lagi katanya? Kapan ada lagi? Belum ada dalam waktu dekat ini. Kemarin sempat lebih on storytelling, tapi nanti kalau ada I will let you know. Oke, thank you. Oke, itu ada pertanyaan. Kita ini agak distracted sama pertanyaan, nggak apa-apa ya? Kita santai aja kan ya? Sama koneksi ya. Nggak apa-apa. Kita santai aja. Itu tadi, ini dari Andre.
bisa menghubungi siapa untuk kontaknya. Hai, Oke, Andre. hubungi Leta aja. Nanti aku kasih Iya, nomornya nanti Leta DM ke aja. Andre deh. Ya, nanti aku kasih, itu temanku. Boleh, boleh. Oke, Oh, oke, dia oke. Sip, sip. Salam desainer. kenal, Andre. Salam kenal, Ya. Mas Andre. Oke, sekarang nih tadi kan yang Letas Kitchen nanti belakangan. Oke, aku mau tertarik dengan sebagai trainer tadi ya. Jadi dan ternyata banyak itu kebutuhannya tuh ada ya, baik corporate maupun individu. Gitu. Dan aku juga lihat banyak sekolah public speaking ya, kayak beberapa penyiar yang masih aktif apa yang udah nggak aktif bikin sekolah gitu kan ya, segala macam. Itu emang kalau kita Leta kan pernah tinggal di luar negeri gitu ya, terus ngelihat bandingin sama orang Indonesia sama orang lain gitu ya dalam hal public speaking. Oke, gimana? What's your assessment on Indonesians? My assessment on Indonesians itu nggak terlalu articulate when they want to convey something, itu yang pasti. Sama lack of confidence, lack of confidence. Dan mungkin ya, karena kan waktu kecil aku kan sempat di Amerika gitu ya, jadi mungkin banyak juga karena kalau anak-anak itu tuh dia mau jelek kayak, mau dia pinter kayak, mau enggak. Tapi nomor satu tuh apa coba? Karena waktu itu di Amerika ya, orang Amerika tuh pedenya tuh luar biasa, pedenya tuh luar biasa. Bahkan kadang-kadang suka kayak over pede gitu, kita suka yang kalau orang Asia tuh kan lebih malu gitu ya, lebih reserve, lebih mungkin faktor budaya kali ya. Ya kan, lebih untuk mengungkapkan sesuatu tuh kita kan ada kayak tata caranya, mungkin dan lain sebagainya. Mungkin tuh pengaruh ya cara kita diajarkan di sekolah. Kalau di Amerika tuh anak-anak tuh dari kecil tuh udah terlatih gitu. Bahkan kita dari TK tuh udah ada. Kalau dulu tuh inget banget di Amerika tuh kita ada namanya show and tell. Jadi kita tuh harus ke sekolah dan kita tuh harus bawa sesuatu yang bawa aja apapun. You show it to your class and then you tell it to your class. What is that? Why do you like it? And things like that gitu. Jadi mungkin hal-hal yang cemen-cemen, tapi kita udah mulai dibiasain untuk udah diajarin presentasi ya, presentasi di muka umum ya. Iya benar. Nah kalau di sini tuh rata-rata kalau misalnya, makanya kalau misalnya sering kali tanya kamu kenapa pengen belajar gitu. Misalnya kan saya selalu tanya nih di awal, apa sih ekspektasi kamu untuk belajar public speaking gitu kan. Mereka tuh supaya rata-rata supaya lebih percaya diri, supaya lebih berani, supaya kalau ngomong nggak terbata-bata gitu. Tapi memang banyak yang belum ini kali, yang tidak terbiasa untuk mengungkapkan pikirannya ke orang lain secara terstruktur dan baik. Nah itu sih yang kalau orang kita kebanyakan ya, dari yang udah di training tuh rata-rata seperti itu. Tapi memang agak sedikit berbeda dengan anak-anak yang generasinya yang mungkin sekarang umurnya 20-an. Nah, mereka lebih ekspresif. Lebih ekspresif ya, lebih ekspresif. Lebih outspoken juga ya. Nah, benar banget. Oke. Berarti kalau dari segi business opportunity ini besar sekali loh, karena kan secara umum orang Indonesia masih kurang pede dan kurang articulate ya dalam hal mengkomunikasikannya, apalagi di depan umum. Ya, maksudnya dari segi bisnis. Dari segi bisnis opportunity berarti besar sekali dong, orang-orang seperti Leta ini dibutuhkan oleh. Ternyata iya loh. Lebih untuk kayak pengembangan diri kan, pengembangan diri kita kan. Jadi ternyata mungkin orang merasa, oh iya ya, ternyata itu tuh penting gitu. Karena orang dulu tidak menganggap itu sebagai satu hal yang penting, tapi sekarang kayaknya mereka, oh ya itu hal yang penting ya, gitu. Oke. Background Leta sebagai penyiar itu membantu sekali ya, Leta. Jadi mungkin tadi kan Leta bilang suaranya aku merasa nggak biasa aja gitu ya, cempreng bla bla bla. Tapi aku bahasa Inggrisnya bagus gitu kan. Terus menjadi penyiar. Nah itu menjadi penyiar itu kayak menjadi dasar dari Leta sekarang berkembang menjadi kemudian jadi MC, kemudian jadi trainer gitu kan ya. Gitu. What is it with penyiar yang kok bisa kemana-mana gitu? What is it with penyiar? Sorry, bisa diulang nggak? Karena tadi terputus-putus. Ya, oke. Kan dasarnya karena jadi penyiar itu kan ya, sehingga Leta menjadi trainer, menjadi MC, jadi voice over talent. What is it with penyiar yang kayaknya tuh bisa menjadi
apapun. Bisa jadi apa aja. Oke. Kalau penyiar itu bedanya, kalau saya perhatiin ya, kayak misalnya ada beberapa teman-teman yang dasarnya di penyiar, dia akan lebih baik bicaranya karena terlatih untuk ad-libbing. Oke. Jadi dia terlatih untuk bicara tanpa jeda. Ya, nggak kayak kayak aku misalnya. Ya kan? Even, bahkan kalau misalnya nanti reporter dan lain sebagainya, karena kita udah terlatih. Dan kalau di penyiar itu, kita tidak boleh ada hening sedetik pun. Even 1 detik. Karena itu dianggapnya istilahnya dulu kalau di siaran radio itu dead air. Jadi kita tuh biasa ngoceh aja. Jadi kita pandainya kalau orang itu tuh ad-libbing tuh kita bisa mengaitkan dari satu topik, terus bridging satu topik, bridging satu topik, bridging satu topik. Jadi dalam berapa menit itu mungkin bisa banyak hal yang dibahas gitu. Itu kekuatan penyiar tuh di situ. Jadi dia kekuatan ad-libbingnya. Terus karena kita biasa mengoperate alat, kalau sekarang nggak tahu ya. Kalau dulu kan kita zamannya masih kaset. Kalau saya siaran masih zamannya kaset. Masih zamannya kaset, masih zamannya CD, masih zaman angkat telepon sendiri, belum sampai sekarang yang semuanya udah serba terkomputerisasi. Jadi kita biasa multitasking. Jadi otak kita tuh terbiasa misalnya, oke, saya sekarang memutar lagu ini, tapi kita harus sambil ngomong, oke, dan sekarang kita akan ini sambil gitu. Jadi sambil tangan kita bekerja, kita sambil ngomong gitu. Jadi dan itu tuh terus gitu. Dan itu kita dilatih sehingga lama-lama udah jadi otomatis kan. Gitu. Jadi itu kekuatan kita tuh di ad-libbing. Terus gitu ngomong untuk jadi komentator, untuk jadi apa. Beda kalau sama mereka yang misalnya di news atau memang berangkatnya jadi MC doang. Itu sih kalau menurut saya kekuatan. Dan kalau orang radio itu karena cuma mengandalkan suara, jadi mau nggak mau dia harus bisa acting in a way. Oh ya? Iya dong. Oh, kan gini, misalnya gini, kita ngomong, kalau ngomong di radio itu kan kita nggak ada interaksi sama orang kan? Nggak ngeliat muka. Ya. Enggak, kan cuma mikrofon aja di studio sendiri. Tapi gimana caranya seolah-olah kayak kita tuh ngobrol sama orang lain. Jadi kekuatan theater of mind itu kekuatan kita bisa visualisasi. Terus kadang-kadang kalau misalnya radio kan kita dulu suka bisa bikin sandiwara radio lah, apalah gitu. Atau misalnya di radio kita lucu-lucuan bikin show, terus kita jadi karakter ini itu dan lain sebagainya gitu. So it's much fun gitu. Jadi di radio tuh banyak banget gitu kita tuh yang terlatih gitu. Jadi sebenarnya kekuatan dari seorang penyiar tuh itu. Ya, makanya ada penyiar satu orang dia sampai 3 jam siaran, tapi kayaknya hidup sekali gitu ya. Kita nggak bisa nggak beranjak gitu ya, nggak pindah channel gitu. Karena dia bisa membawa pendengarnya itu masuk ke apa kayak theater of mind gitu ya. Iya benar. Dan sebenarnya kayak sekarang nih kita berbicara di sekarang nih. Kita kan sekarang banyak berbicara kepada ponsel dan kepada laptop, bener nggak? Zoom meeting lah, IG live, atau misalnya video call. Kita bisa melihat sosoknya di situ. Iya memang ada interaksi langsung. Tapi kalau misalnya yang sendiri atau YouTuber sekarang, dia cuma ngobrol sama kamera doang. Kalau misalnya itu udah penyiar radio, itu pasti akan lebih terlatih untuk bisa bicara seolah-olah kayak bicara sama orang lain. Jadi ini mau ngasih tips aja sih buat teman-teman yang sering melakukan misalnya Zoom gitu ya. Kan orang suka bilang, gue kok kayak ngomong sendiri sih, orang lain nggak ada. Dan orang kan kadang-kadang suka matiin videonya kan. Matiin videonya, bener. Bener kan, kita kan nggak bisa ngelihat langsung. Bedanya kayak kita sekarang bicara gini, kita nggak bisa tidak bisa melihat reaksi orang yang sedang melihat atau mendengar kita. Beda kalau kita lagi meeting, beda kalau kita lagi MC. Nah, jadi salah satu caranya ya kita harus bervisualisasi. Kita harus menciptakan theater of mind. Jadi tipsnya nih mungkin buat teman-teman juga lagi dengerin, kalau misalnya sekarang kita lagi ngobrol, dan kan eye contact tuh pentingnya dalam komunikasi. Jadi supaya tetap ada eye contact, kita jangan ngelihat layar. Kita tuh kuncinya adalah kita fokus dan ngelihat ke si kamera titik itu tuh, entah di mana ada itu di handphone. Di situ ya udah kita lihatnya ke situ. Jadi kalau misalnya saya ngeliat ke situ, pas nanti orang lihat di layar, itu seolah-olah kita kayak berbicara sama orang itu. Jadi tetap ada connectionnya between us and our listener or our audience. Gitu. Tapi ini aku ngelihat ke Leta nih. Iya, nggak, karena kita lagi kayak begini. Tapi kalau misalnya lagi ngomong sendiri, maksudnya lihatnya ke itu tuh, ke si kecil ini. Tatapannya pasti beda, seolah-olah kayak,
Yang orang lagi ngeliat tuh seolah-olah dia kayak menatap si orang yang sedang melihat itu. Oke, Cobain oke. aja kalau nggak percaya. Oke, percaya percaya. 25 tahun pengalaman apa namanya? Mendingan percaya ya. Oke. Oke. Leta apa Apa? namanya? Di Indonesia ini kan Leta kira-kira angkatan kesekian ya, generasi kesekian dari penyiar yang kemudian apa namanya mengembangkan karirnya gitu ke bidang-bidang lain gitu dan sustain gitu ya. Ini kalau siapa di Indonesia yang kira-kira jalur karirnya seperti Leta? Banyak sih Yang ya yang sebenarnya. mungkin generasi yang sebelumnya deh. Mungkin ini kan banyak generasi sebelumnya di sini. Kalau yang masih sekarang tuh, misalnya Becky Tumewu, Becky. Ferdi Hasan, itu juga semua berangkatnya dari penyiar radio kan. Ya, ya, Becky ya, juga dia sukses dengan talkingnya gitu. Bahkan dia ya, termasuk yang awal-awal penyiar yang bikin sekolah gitu. ya. Terus mereka-mereka yang di penyiar TVRI, mungkin secara Oh, nama mungkin mereka tidak seterkenal kayak atau sepopuler misalnya Becky gitu ya, atau misalnya Ferry Hasan atau Erwin gitu, karena kan mereka lebih di dunia hiburan. Tapi kan ya. sebenarnya masih sama di dunia komunikasi. Orang-orang TVRI itu kalau yang sekarang buat acara-acara formal kepresidenan masih mereka yang megang. Oke ya. Ah, Pakai banget, dan mereka ya. itu kalau saya perhatikan lebih tata caranya, terus cara bicara dan suaranya, looks-nya tuh banyak belajar saya. Kayak Mbak Tia Diran, kenal nggak Mbak Tia Diran? Tiadiran ya tahu, tahu. Iya, Masih kayak Mbak Tia kepake ya. Diran Aku dulu juga. juga. Ah, Masih, ya, masih, masih ya, banget, masih banget. masih. Untuk acara-acara pemerintah ya. Benar banget tuh. Oke, Cuman mereka mungkin sekarang oke. banyaknya di balik layar. Ya, 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 ya. Oke. Apa namanya? Kalau tadi kan ada disebut Becky Tumewu, kemudian Erwin, kemudian Ferdi Hasan. Itu kan dia apa namanya? Misalnya bisa dibilang yang success stories yang diawali dari penyiar ya, gitu ya. Oke. Dan karirnya kan lama sekali juga kan, ya, masih dipakai sampai sekarang. Ya, Ya. mereka juga Oke. masih MC kan sekarang kan. Kira-kira formulanya apa menurut Leta itu? Maksudnya sama dengan pertanyaan yang sama untuk Leta juga sebenarnya. Formulanya apa Leta? Sampai bisa bertahan 25 tahun dan uh, no signs of slowing down. Malah terus rasanya kayak pengen berkembang ya. Kalau saya pribadi sih, I think it's learning how to adapt. I see. It's learning how to adapt, sama ya kita juga harus ikut terus berkembang gitu. Kadang-kadang ada beberapa orang yang misalnya di dalam dunia ini gitu ya kan, ya itu tadi masalah shelf life lah gitu ya. Yeah. Kita kan pasti ada kayak target marketnya dan lain sebagainya gitu ya. Kita mau nggak mau kita jadi kayak ngikutin gitu. Kayak sekarang juga saya lebih banyaknya mungkin acara-acara yang serius, kayak acara corporate yang banks, yang kalau dihadirinya tuh sama menteri-menteri dan lain sebagainya gitu kan. Ngikutin segmen sih pada akhirnya, sama terus belajar ya, karena ada beberapa juga yang mungkin ngerasanya ilmu gue udah banyak banget nih, ya udah gitu kan. Kemauan untuk belajar gitu. terus sih. Kalau saya sih gitu ya, kemauan untuk belajar terus, sama kita begaul. Jadi 3 ya tadi ya. Adaptasi, kemudian mau belajar dan gaul ya. Oke, updated gitu ya. Ya, harus updated terus. Apapun, termasuk social media itu kan ada cepet banget ya sekarang ya. Sama internet. I'm learning new things during this COVID. Benar. Banyak banget. Okay. Itu formulanya formula yang generik juga dong ya, buat karir, buat profesi lain pun kurang lebih sama sih kayak gitu ya. Iyalah, pastilah. Kita harus ngikutin zaman sih mau nggak mau. Tapi tetap kayaknya kita harus pegang sama ciri khas kita sih. Jangan juga jadi orang lain gitu. Ya. Oke, sekarang kalau sosok penyiar yang menurut Leta complete package. Penyiar yang complete package. Kayak idola lah. Kayak ideal lah.
Oh, penyiar radio di sini. Ya, di Indonesia. Ya, boleh juga di Amerika juga boleh. Ryan Seacrest. Jujur, aku tuh nggak pernah punya idola loh. Oke. Tapi kalau misalnya Semacam benchmark gitu. Oh, oke. oh benchmark, Gitu. oke. Ya. Yang sekarang suka kalau perempuan ya, Oprah of course. Oprah saya suka. Terus yang kok saya jadi lupa namanya. Cuman sekarang tuh ada satu juga namanya Marie TV. Dia bagus juga tuh. Oke. Marie TV. Nama aslinya tuh Maria Rofailo. Tapi pokoknya cek aja Marie TV. Dia juga bagus tuh. Kayak yang kayak gitu tuh yang saya suka itu kayaknya gua banget. Oke. Kalau di Indonesia? Bukan Anita Rahman. Nggak ada sih. Anita Rahman enggak. Tapi pernah loh dulu dipanggil ditelepon sama Ibu Anita Rahman. Halo, dengan Arleta. Oke, terus diajak ketemu ngobrol-ngobrol gitu sama Anita Rahman. Wah, rasanya tuh banget. Nggak ada sih yang spesifik kalau cewek atau cowok. Nggak ada. Belum. Oke. Mungkin ya sebatas suka, tapi kalau mengidolakan sih enggak. Oke, sure. Oke. Ini ada yang ngasih tahu nih dari Fanny, teman dari Bali. Dia bilang Marie Forleo. Marie Forleo. Itu yang ya. Oke, thank you Fanny. Oke, dia desainer juga itu di Bali. Oh, oke. Oke, sebentar aku cek ini kayaknya tadi ada yang nanya sebentar. Anyway. Sekarang ke Letas Kitchen ya. Ceritain dong. Kok serba bisa masak juga? Kapan waktunya? Letas Kitchen itu ini juga sama. Sebenarnya nama Letas Kitchen itu berasal dari zaman waktu masih siaran. Jadi waktu di Female waktu itu dipanggil nih sama program director. Dia ini bosnya untuk anak-anak siaran lah. Terus dia tanya, Let, bikin dong sesuatu yang lo banget, dia bilang gitu. Yang gue banget. Ya kalau contoh nih, terus dia ngasih contoh ada nama penyiar namanya Angga ya. Angga tuh dulu dia di Radio Prambors, masih satu grup dulu sama Female. Ya nih kalau si Angga tuh dia bikin namanya Angga's Room. Dia tuh bikin itu yang pokoknya dia tuh karakter dia banget lah gitu. Lo apa? Lo sukanya apa? Gitu kan. Aku sukanya apa gitu ya, sempet bingung. Nah ya ini kalau radio juga kita belajar untuk mungkin personal branding dan ditarik karakter kita tuh kayak apa tuh itu juga belajar di radio tuh belasan tahun. Terus apa ya, gue bilang gue tuh suka makan. Gue suka makan, terus gue suka nyoba-nyoba makanan. Ya udah bikinlah Letas Kitchen. Jadi dulu itu sebuah program di radio yang akhirnya setelah keluar dijadiin brand terus, untuk My Homemade Nachos yang sekarang ya that's my staple lah gitu. Jadi kadang orang kalau misalnya Leta mana, Leta MC atau Leta Nachos gitu. Udah, dua itu aja. Jadi memang I love those two things, food and talk gitu. It's my two things, food and talk gitu. Terus jadi makanya banyak juga waktu jadi presenter TV pun banyak yang berhubungan dengan makanan waktu itu. Kan sempat juga dulu bawain acaranya Bogasari gitu kan, yang makanan. Terus kalau misalnya event-event juga waktu itu banyak juga yang kaitannya dengan makanan, brand-brand produk-produk makanan gitu. Karena mungkin tahu dan ngerti gitu soal makanan gitu. Masak gitu tahu gitu. Terus waktu itu di TV juga bawain acaranya juga tentang food gitu kan. Waktu itu wisata kuliner sempat. Terus waktu itu tentang sisi lain gitu. Bahkan gara-gara masak juga pernah masak sama Bobby Chin waktu itu. Oh ya? Di TLC, di TLC. Karena waktu mereka nyari ya? Gue nyari siapa yang bisa masak dan bisa bahasa Inggris. Terus nggak tahu kenapa tiba-tiba ada yang masuk aja gitu ke FB karena dia mungkin tahu gitu. Oh Leta bisa ini present, I can cook, I know about food. Ya udah terus kirimlah ke waktu itu si productionnya dari Singapura, and then I made like a little essay bla 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 bla. Ya udah kepilih ya lumayan lah bisa syuting dan masuk TLC. Oke, TLC ya. Oke, nggak apa-apa. Oke, jadi lebih suka masak apa lebih suka makan?
lebih senang makan. Tapi kalau masak itu harus nunggu mood banget. Tapi kalau bisa lagi senang masak itu bisa yang terus gitu. Ya. Agak-agak kayak seniman mungkin aku tergantung Ya, kamu mood gitu. lebih Untuk kerja seniman. tuh gitu. Aku Kalau baru lagi mau malas ya bilang. udah males gitu. Ya, Kalau lagi ya, malas ya. udah males gitu. Jadi kalau pas lagi tuh wah gitu. Bisa Ya, ya. otak tuh nggak berhenti gitu mikir. Kayak dulu tuh pas zaman SMP ya. SMP tuh seneng banget zaman-zamannya baking. Itu tiap hari baking. Tiap hari baking. Jadi Tiap hari baking orang-orang asli. atau seperti aku nih, bakingnya baru pada saat COVID aja. Seumur hidup belum pernah. Baru COVID Tapi nggak kemarin. apa-apa kan, jadi tahu kan, Mas Lutfi jadi tahu kan. Jadi appreciate. Terus bikin martabak kan, bikin martabak. Wah, terus pas dirasain, lihat bentuknya terus dirasain, kayaknya 50.000 di pinggir jalan itu mendingan itu deh. Cepet dan pasti enak. Sementara bikin martabak tuh repot banget gitu ya di rumah. Kayaknya bahannya lebih mahal daripada kalau di Tapi kalau roti nggak tahu, kalau aku sih I'm a big fan of bread gitu ya. Terus ya nyobain juga pastry segala macam. Tapi pada akhirnya udah deh enakan beli kalau roti itu. Iya. Kalau roti kan, bener. Aku juga Roti dua itu. sama dimsum. Roti sama dimsum. Dimsum mendingan gak usah bikin. Mendingan beli ya. Dimsum Bener. tuh ribet, prosesnya lama. Apalagi kalau bikin chicken feet, ya Allah, Tuhan tolong. Udah mendingan beli aja deh, ke ducking aja deh itu mah. Prosesnya tuh direbus dulu, digoreng, nanti dikukus lagi, nanti direbus lagi, ini lagi, banyak banget, asli. Nggak usah. Dimsum mendingan beli. Makanya sebenarnya orang toko restoran-restoran dimsum tuh lebih banyak handle dari supplier juga, jadi mereka udah bikin sekalian banyak kan. Belum tentu mereka bikin sendiri. Ya, itu pabrik kali, itu mesin yang bikin. Gitu. Oke. Kita mundur lagi ya, kita mundur lagi ke voice over talent. Oke, voice over talent. Oke, sekarang pertanyaannya, karena Leta ini kan, ini teman-teman kalau yang belum tahu nih, Leta ini suaranya udah di mana? Di mana-mana. Oke. Oke, hampir semua brand kayaknya pernah, Unilever pasti ya. Itu pasti kan suaranya tuh kayaknya suara tipe yang masuk ke Unilever, ke Nestle atau L'Oreal atau cosmetics gitu ya. Oke. Apa sih namanya qualities for a good voice over talent? What it yang takes? pasti suara. Yang pasti suara. Suaranya itu harus khas dan berkarakter. I see. Oke. Itu yang pertama. Terus yang kedua, harus berjiwa suaranya. Maksudnya? Maksudnya gini, kadang-kadang gini, punya suara yang bagus. Oke. Let's say misalnya ketemu orang, oh gila suaranya keren banget. Iya. Keren banget gitu ya. Terus misalnya dia baca gitu, dia baca sebuah skrip, bagus. Tapi rasanya kok nggak ada nyawanya ya. Oke. Jadi, you have to be able to put your emotion into your words. Dan ini yang sering juga saya bilang sama kalau lagi training gitu, Mbak, ini gimana supaya kita kan untuk misalnya ngomong juga supaya bisa lebih untuk lebih persuasif, lebih ada intonasinya, orang lebih percaya gitu. Masukkan emosi ke dalam kata-kata dan itu akan lebih bermakna. Oke. Words are just words before you put emotions into it. Oke. Ada tekniknya atau ada tipsnya gimana? Karena itu kan ya point taken, but how do you do it? How do I do it? Well, yang pasti latihan sih. Sama ya kita harus nyaman dulu. Kadang-kadang kan orang kalau ya contoh gini lah gitu, kalau kita ya kan Mas Lutfi kan juga sebagai orang agency ya dulu kan yang mengarahkan para talent ini harus ngomongnya gini gitu ya. Dan kita tuh harus bisa menginterpretasikan apa yang dimaksud dengan klien. Soalnya bayangkan gini, klien tuh sering bilang gini, oke Mbak, ini skripnya, kita pengen tone suaranya itu adalah ibu-ibu muda yang tegas, tapi lembut dan mengayomi. Bingung nggak lo? Dan gini, ada satu lagi biasanya. Dan suaranya harusnya kesannya mahal. Ya itu. Kesannya mahal Mbak, kesannya tuh mahal gitu. Jadi ini kayak ibu-ibunya tuh yang
Oke, gitu tuh. Terus itu gimana tuh caranya untuk mengapa namanya kita mengproyeksikan Menginterpretasikan. itu dalam bentuk suara gitu kan? Jadi kan harus kita lagi-lagi kita harus membayangkan gitu. Nah, gimana caranya kita jadi si ibu itu? Jadi memang harus ada a bit of acting sih. Iya, iya, iya. Oke. Atau misalnya kayak waktu itu disuruh kondom. Ya, waktu Kondom. itu Durex. Ya, my Durex. client is Durex. Oh, that's my client. Durex. My client. Oh, that's your client? Durex gitu ya. Mbak Leta, tolong bacain ini ya. Padahal itu tuh sebenarnya dia cuma kayak bukan company profile. Jadi apa sih itu istilahnya kayak achievements dari sebuah produk di akhir tahun. Jadi mereka punya satu campaign, terus nanti kita suruh untuk membacakan campaign ini berhasil sukses, terus kemudian nanti apa namanya dia jadi bisa sukses gitu ya, tapi dengan gaya yang seksi gitu, tapi tetap corporate gitu kan? Seksi tapi corporate ya. Seksi kalau gitu kan. Jadi jadi kan kita harus membayangkan, saya harus membayangkan bahwa saya tuh lagi seksi gitu kan, terus tapi ya agak selati-selati dah. Gitu kan. Agak selati-selati noti-noti gitu ya. Terus kemarin gue ngisi iklan, Mbak ini iklan kini make up, sebuah produk make up. Terus ini tuh seksi tapi pinter. Jadi kayak Noti Harvard gitu loh Mbak, Noti Harvard gitu. Oke, Noti Harvard. Jadi gue membayangkan diri dulu gitu ya, jadi kayak guru-guru yang di film-film bokep itu, pakai rok pendek gitu ya. Susuk kemana-mana gitu kan, terus baru yang pakailah ini gitu kan, jadi ya harus kayak gitu jadi kan I'm a slutty naughty Harvard kind of teacher gitu kan, and wear this, it will look good on you gitu kan ya, jadi emang kayak gitu, jadi it's funny, tapi in order to get that projection out, that's what you have to do gitu kan. Jadi pas orang ngedengerin teh, oh iya ya kesannya. Ntar ya gue kirimin deh ya, itu yang Durex itu ya. So you can hear what it sounds like gitu. Jadi oh ya, terus pas gitu kan, ini suara lo tak gitu. Kok nggak kayak lo ya gitu, kadang-kadang jadi gitu. Jadi memang begitulah kita sebagai VO talent, kita harus bisa acting. Jadi we put emotions into it gitu. Oke. Jadi nggak sesimpel seperti orang kira ya. Maksudnya kalau kita orang agensi udah tahu lah ya pekerjaannya seperti apa. Tapi kalau saya orang-orang awam, oh gitu doang, gitu kan? Itu cuma ngisi suara gitu, baca teks dua kalimat doang, kayak gitu kan ya. Padahal itu bisa dibilang it's an art gitu kan. Iya, seni juga. Ya bayangin gitu, cuma 15 second, 6 second. Dengan segitu banyak kata, harus masuk durasi, tapi tetap harus ada feel-nya. Kan belum tentu semua orang bisa juga. Kita harus ngomong bisa cepet, terus nanti harus sesuai dengan maunya klien lah, gitu kan. Terus makanya kadang-kadang kebalik. Kenapa? Ya udah deh, coba lo. Jadi kalau orang bilang, cuma gitu doang, gue juga bisa. Ya udah sok, coba lo masuk, gantian, gitu kan. Padahal sama klien suka gitu. Mbak, gampang gak sih Mbak? Mau coba silahkan. Saya yang di luar, saya yang direct sih Mbak. Jadi saya sering kali itu gitu sama klien. Terus mereka yang, oh iya ya Mbak, susah ya ternyata kalau pas udah di dalam voice booth yang kecil, nggak ada AC, keringetan. Sementara kita ngomongnya 2-3 kali, itu tuh sampai keringetan kayak keluar dari sauna, tau nggak sih Mbak? Aduh. Dan bisa sampai berjam-jam ya, hanya untuk baca 15 detik aja itu bisa sampai berjam-jam ya. Kita baru appreciate pada saat kita ngalamin sendiri, ngelihat sendiri bagaimana itu nggak gampang. Apalagi kliennya ada beberapa kan, ada bosnya, ada anak buahnya, ada segala macam, ada agensinya, itu lain-lain permintaannya. Padahal suaranya cuma satu ya, orangnya talentnya cuma satu ya, tapi permintaannya banyak-banyak gitu kayak tadi ya. Seksi tapi pintar, tapi corporate, tapi mengayomi itu ya. Oke. Itu lucu banget. Seksi tapi mengayomi. Apa namanya? Oke, pengalaman yang paling, ini pertanyaan klise sih, tapi pengalaman yang paling memorable deh. Dalam maksudnya apa? Bisa dalam hal voice talent, voice over. Bisa jelek, bisa bagus, nggak apa-apa.
Oh, kalau jelek sih, kalau yang memorable dan berkesan tuh misalnya gini, hanya untuk 15 detik tuh ada klien tuh yang super super banget detail. Ya. Mbak, bisa nggak hanya bagian ininya aja? Jadi kayak misalnya waktu itu ya let's say maaf ya saya pinjam sebuah brand lah. Misalnya misalnya Maybelline New York gitu ya. With Maybelline New York. Mbak, jangan Maybelline New York. Maybelline New York. Yorknya bisa nggak lebih gimana gitu kan? Ya saya bilang misalnya saya aksennya lebih ke Amerika gitu kan. Jadi Maybelline, kalau orang Inggris kan Maybelline New York gitu kan. Kalau saya Maybelline New York gitu ya. Bisa nggak tahu York gitu. Maybelline New York. Jadi mikir gitu ya. Atau misalnya dari ini nadanya tuh tinggi sampai berapa kali gitu. Padahal cuma 15 second tapi itu bisa 6 jam. Oh my God. Yang itu karena banyak permintaan gini segala macam gitu. Pernah juga saya waktu itu ini juga karena kesel sih. Cuma dia mungkin dari awal dia masih belum tahu waktu itu dia sebenarnya pengennya apa. Sampai akhirnya, Mbak saya tuh pengen suaranya tuh kayak gini. Terus akhirnya saya bilang gini, Mbak karakter suara saya tuh kayak gini. Gak mungkin bisa sama si Mbak yang di sini. Kalau memang maunya seperti ini silahkan ganti talent. Tapi bayar saya. Gitu kan, I already did my job gitu. I already did part of the work gitu. Jadi kadang-kadang tuh gitu, karakter suara tuh nggak mungkin bisa dirubah. Tapi intonasi, segala macam tuh bisa. Tapi kalau karakter ya udah kayak begitu ya begitu gitu. Nah itu yang kadang-kadang orang suka masih belum paham sih. Tapi Sampai banyak lah kalau cerita seputar itu. Setelah 25 tahun berkarir masih aja mengalami kayak begitu. Ketemu klien-klien seperti itu. Masih, karena masih banyak juga ada beberapa yang klien-klien sekarang tuh yang it's their first time producing a commercial. It's their first time looking out for the voice over talent. Mbak, saya belum tahu ini biasanya prosesnya gimana. Gitu. Ada yang begitu. Jadi yang baru-baru tuh biasanya mereka masih bingung gitu. Dan seringkali sih karena lama itu karena apa? Karena mereka belum tahu maunya apa. Atau skripnya belum fix. Jadi ganti terus gitu. Itu juga lama. Tapi yang paling sering tuh kalau saya cuma sekali take terus yang oke Mbak, saya maunya kayak gini terus saya bilang, misalnya Laksada sangat indah dan apa? Oke Mbak, udah bagus, udah cukup kok, langsung sekali take udah selesai ya. Itu juga ada sih beberapa gitu, happy banget itu kalau kayak gitu. Apa namanya? Parkirnya cuma 4.000 ya. Saking sebentar ya. Oke, itu ada yang nyapa nih. Oke, halo. Oke, kita sapa teman-teman ya. Oke, ini ada itu klienku itu dulu. Itu yang orang Durex, ini Mariska. Temenmu juga? Oh, temanku juga itu sih. Dan Iya. ada Mbak Sari, The Network Queen. Iya, ada Sari. Ada Philips. Okay. Philips ini tuh yang itu bukan sih, Philip Yusuf tuh yang presenter juga kan di Iya. Oh hai, salam kenal, pengen ngobrol juga sama dia jadinya. Dia biasanya ikutan masuk ngegodain biasanya supaya gue ketawa. Oke, ada siapa lagi? Oke, harus ada Ceria Bear Band. Ya. Ceria Bear Band. Bear Brand. Oke. Itu mengenai voice talent ya. Oke. Kalau dari 4 profesi ini, ada trainer, ada voice over talent, kemudian ada MC, ada penyiar. Itu kalau harus memilih yang mana? Harus memilih voice over talent. Ya. Karena satu sih kalau karena paling simple. Ya. Paling simple persiapannya, bisa dilakukan di mana saja, and it pays good money. Yes. Smart but sexy and corporate. Smart, sexy. Naughty Harvard. Oke. Kan, ada salam dari Egy katanya. Egy mana nih? Hai Egy. Dari Coro Jakti, temenmu. Oke. Oke.
Nah, sekarang generasi baru penyiar penyiar sekarang ini gimana apa namanya menurut Leta? Kasih assessment deh sedikit. Maksudnya pendapat, your Pendapat opinion. Radio ya, kita ngomong radio. kalau radio kayaknya sekarang agak sedikit berbeda sama dulu ya, karena ya sekarang kan radio tuh pesaingnya udah lebih banyak. Kalau dulu Ya. kita medianya cuma TV, radio, udah selesai. Sekarang udah ada internet, terus kemudian apa namanya platformnya banyak, social medianya Ya. banyak, ada YouTube segala macam. Jadi radio pesaingnya tuh harus nih banget. Cuma kalau yang saya lihat sekarang tuh kebalik kalau radio tuh. Kalau dulu kita jadi penyiar radio dulu, baru kita terkenal. Ya. Kalau Ya, sekarang benar. terkenal dulu, baru jadi penyiar radio gitu. Oh iya, betul. Dan Betul. nggak tahu ya, ada kalau beberapa, kalau menurut saya sih sudah tidak mengindahkan suara. Padahal radio itu modalnya tuh suara. I see. Suara tuh mungkin jadi nomor 2. Kalau sekarang tuh yang dilihat mungkin followers lo berapa, Ya. personality Sorry. lo tuh seperti apa. Oke. Hi, Oke. I'm back. Oke. Tadi kita lagi ngobrol-ngobrol tentang halo Edo. Oke. Hai Edo. Ya. Oke. Penyiar radio sekarang ini, oke, katanya sekarang ini dulu kan jadi penyiar dulu baru terkenal, oke, sekarang ini terkenal terus jadi penyiar radio, udah terkenal jadi penyiar radio. Itu ada contohnya, aku lihat sih di banyak sih aku lihat ya, kayak tayangan itu kan jadi semuanya jadi penyiar radio semua. Oke. Iya. Oke. Terus tadi belum terputus, terus apa poinnya adalah sama ya, mungkin itu karena jadinya sebagian radio itu tidak mementingkan lagi suara. Kecuali mungkin kalau untuk penyiar-penyiar yang bukan di prime time kali ya. Padahal kan sebenarnya radio itu kan esensinya adalah audio gitu. Ya. Jadi suara yang enak untuk didengar tuh harusnya jadi yang utama. Kalau zaman dulu kan patokannya the golden voice. The deep golden voice. Nah, kalau sekarang belum tentu. Sekarang yang kamu nyanyi banyak juga tuh yang justru itu mungkin jadi berisik ya. Cuman nggak tahu, kita udah tua kali ya, Bo. Gitu. Jadi kalau ngedenger kayak gitu kayaknya sakit kuping. Iya, mungkin juga. Sebenarnya yang penting itu suara atau kontennya, Let? Suara tuh tetap number one karena itulah kuncinya. Radio itu adalah si suaranya tuh yang pasti harus enak untuk didengar lah. Yang konten udah jelas juga. Tapi kalau sebagai penyiar, ya suaranya lah gitu. Itu kan it's the main thing gitu. You only hear the audio. Jadi audionya harus kualitasnya harus bagus. Oke, tapi itu karena kan tidak mungkin dibantu oleh yang lain. Oke, mungkin itu applicable untuk misalnya penyiar yang memang profesinya penyiar. Aku sambil nge-charge deh. Ternyata habis. Oke. Kalau misalnya penyiarnya itu orang terkenal, oke, selebriti yang jadi penyiar, mungkin orang pengen denger lebih ke kontennya. Jadi suaranya nggak bagus, mungkin nggak penting gitu loh, nggak menjadi penting, secondary. Ya. Gitu. Betul. Makanya mungkin karena sekarang radio itu kan misterinya udah nggak ada. Kalau zaman dulu kan kita, penyiarnya looks-nya kayak apa ya. Kalau sekarang kita sambil siaran kita di broadcast. Kita tahu mukanya si penyiar. Kalau zaman dulu kita tahun 90-an gitu. Kayaknya bayangkan itu si Theater of Mind-nya tuh udah main kan kita. Kayaknya penyiarnya tuh bakalan seperti ini dan lain sebagainya. Terus begitu kita ketemu orangnya, ih kok mukanya kayak gitu? Ya kan? Suara sama mukanya tuh nggak matching gitu. Bener nggak? Sering kali kan gitu kayak mengidolakan seorang penyiar gitu karena cara dia membawakannya apa-apa dan lain sebagainya. Kalau sekarang ya, dan memang sebenarnya yang dilihat itu personality karena kan prinsip dari radio itu kan is a friend. Kita tuh mencari seorang teman gitu. Jadi ya kita nggak tahu siapa orang itu tapi kita anggap itu sangat dekat gitu karena dia kan media sekunder. Kita bisa sambil ngapain aja dan sangat intim karena we can take radio wherever we want to go. We put it in our bedroom, mungkin ke kamar mandi sambil dengerin radio, di mobil kita dengerin radio, gitu kan. Jadi kan sangat intim ya. Jadi ada kayak personality-nya juga gitu. Kalau sekarang ya karena mungkin mengejar pendengar gitu, biar pendengarnya banyak dan biar banyak yang dengar, makanya banyak dicari yang artis-artis. Ya.
Oke. Udah kebentuk lah personality-nya. Jadi biar followersnya ngikut dia kemanapun gitu kan. So Ya. it's kind of different. Oke. Menurut saya sih gitu. Oke. Sama mungkin kalau ini sih dari segi seninya ya. Kayaknya Ya. dibandingin dulu sama sekarang jauh lebih asik dulu sih kalau saya mah. Oke. Apanya? Karena kalau dulu itu kita masih ibaratnya gini, kalau kita pakai metodologi makanan ya. Kalau Ya. dulu tuh kita tuh disuruh masak. Kalau sekarang tuh kita Ya. cuma disuruh garnish. Lebih gampang. Kenapa? Lebih gampang. Karena satu, udah segala sesuatunya terkomputerisasi. Ya. Terus semua bagian, misalnya dulu music director tuh, kalau dulu kita tuh kayak dikasih bahan-bahannya nih, lo bikin nasi goreng ala lu. Ya. Jadi walaupun bahan-bahannya, misalnya saya dikasih bahan-bahan, terus pasti rasanya akan beda. Nasi goreng ala Leta sama nasi goreng ala Lutfi pasti beda. Oke. Ya. Kalau sekarang tuh udah ditentuin sekarang, gitu, jam segini ngomongnya ini, nanti iklannya ini, lagu pertama ini. Kalau dulu kita enggak, kita boleh menentukan tuh urutan lagu. Kalau sekarang enggak. Lagu udah ditentuin. Jadi bukan oleh penyiarnya. Bukan oleh penyiarnya. Dulu kan yang milih lagu penyiar ya. Gini, kalau lagu itu sebenarnya yang udah milih itu ada namanya music director. Dia memilih lagu-lagu apa saja yang boleh diputar di radio itu. Ya. Misalnya dalam jam ini, let's say 14 lagu. Nah, kalau dulu kita bebas menentukan lagu mana yang mau kita putar urutannya. Tapi kan sekarang udah ada mesin nih. Jadi dia yang ngocok lagunya nih. Pokoknya nggak boleh keluar dari ini ya, lagunya udah ini ya. Kan kadang-kadang, ya masa lagu pertamanya kayak gitu sih, nggak semangat banget gitu kan. Kalau dulu kita masih bisa menentukan, lagu pertamanya gue mau ini. Abis ini gue mau ngomong ini, terus lagunya ini. Jadi kita masih ada kreativitasnya gitu untuk menentukan lagu ini yang slow, terus tinggi, terus apa gitu. Kalau sekarang kan enggak, semuanya udah diatur. Kita tinggal nganga aja ngomong. Ngomong aja kadang-kadang udah ditentuin ya, kita ngomong tentang ini, kita ngomong ini gitu. Jadi kayaknya seruan dulu sih. Dulu lebih seru. Walaupun ini subjektif juga ya. Aku cenderung setuju. Tapi ini kan pandangan dari generasi yang sebelumnya mungkin ya. Ya. Bagusnya apa yang sekarang ini? Lebih tertata. Positif. Lebih tertata. Jadi penyiarnya bisa fokus sama apa yang dia mau bicarain. Sama mungkin kalau sekarang jadi tantangannya gimana bisa berkomunikasi dengan tepat dan nyampe pesannya dalam waktu yang singkat-singkatnya. Sama jadi kayak Twitter kan? Ya. Jadi lebih banyak konten yang bisa dikomunikasikan sekarang ya. Kalau dulu mungkin lebih loose gitu ya. Enggak, bukan itu. Tapi misalnya gini, kalau sekarang tuh kayak Twitter. Dengan karakter yang sedikit, gimana nyampein pesan tapi kena gitu. Ya, oke. Kalau dulu kan mungkin durasi kita ngomongnya kan agak dibebasin kan. Tapi maksimum jangan lebih dari segini lah gitu. Kalau sekarang kan mungkin cuma 1 menit ya ngomongnya gitu. 1 menit ngomong apa gitu. Mungkin peran si penyiarnya justru jadi lebih sedikit sih. Oke. Jadi itu positifnya lebih efisien kalau gitu ya. Lebih efisien. Ya, oke. Kerjanya mungkin lebih ringan. Iya, lebih ringan. Oke. Kalau voice over, sekarang ini gimana? Yang sekarang ini? Voice over sih generasi baru sekarang. Dulu sama sekarang. Kalau dari cara kerja sih nggak terlalu banyak beda ya. Masih nggak terlalu banyak perubahan sih kalau dari voice over talent ya, dari yang dulu sampai sekarang. Cuman mungkin kalau dulu sih masih pakai pita reel. Sekarang semuanya udah digital. Maksudnya dari segi variety-nya gimana? Dari gaya, apakah lebih banyak gaya yang berbeda-beda sekarang? Saya klien lebih banyak options-nya segala macam, atau lebih gila, lebih nggak jaim, lebih nggak reserve gitu loh, lebih ekspresif atau gimana? Oke. Justru kalau untuk iklan radio mungkin beda ya, karena radio kan mungkin masih banyak daerah dan aku udah nggak banyak radio, banyaknya sekarang untuk TVC masih sama untuk digital. Kalau yang sekarang tuh model-modelnya kalau saya bilang model lempeng kalau yang kekinian. Jadi sekarang tuh mereka pengennya yang kayak natural, nggak kayak announcer gitu, kayak ngomongnya tuh yang iklan-iklan anak masa kini kan, yang misalnya
misalnya gini, saya Dito, saya sih suka banget sama ini. Jadi kayak narasinya tuh dianggapnya kayak lebih ke hari-hari gitu, nggak terlalu banyak kayak announcer gitu gayanya. Bukan kayak Maria Untu gitu ya? Oh bukan. Tapi Maria Untu tuh emang khas banget, dan gue tuh pernah lo ditelepon sama dia dan gue tuh yang gini, ini siapa, kok suara kayak kenal tapi siapa gitu, terus rasanya tuh kok suaranya enak banget, empuk gitu ya. Terus sambil dengerin ini siapa gitu, terus pernah tuh ditelepon sore-sore. Cerita dikit terus Boleh. gitu halo gitu, halo, iya, terus langsung yang karena suaranya begitu enak dan merdu gitu, langsung jadi kayak iya gitu ya, langsung ngomong jadi iya. Saya bisa bicara dengan Arleta. Iya, ini saya dengan Arleta. Jadi ikut-ikutan. Terus tapi sambil ngobrol itu berpikir ini siapa ya? Kayaknya gue kenal gitu. Nah, kayaknya familiar tapi oh saya tuh kan maksudnya saya sedang mencari Anda. Saya dengar bahwa Arleta bisa voice over untuk bahasa Inggris. Oh iya bisa gitu kan. Ini siapa gitu. Oh iya saya lupa. Ini saya dengan Ibu Maria untuk Ibu Maria. Dari Bu. Saya tuh itu siapa sih, suaranya kayaknya tuh Ibu, saya tuh ada Ibu tuh legendaris banget tuh. Langsung kayak orang. Ibu tuh legendaris banget gak sih Bu, suaranya langsung berubah gitu suara gua. Ibu tuh legendaris banget gak sih suaranya. Gini-gini, aduh Ibu, dari tadi saya tuh mikir ini siapa, Ibu Maria Untu. Jadi pernah gue foto Maria Untu lo dicari lo gue. Aduh langsung. Dari Sanggar Prativi ya? Nah, dari Sanggar Prativi. Gimana gitu rasanya kan? Legend ya? Legend kan, semua orang pasti tahu kan. Yang pintu teater 1 telah dibuka. Gitu kan? Aduh, itu Ibu Maria Untu. Gue bayang, siapa ya orang kok kayak familiar, kayak kenal apa, dan ini apa gue lagi di prank sama orang gitu kan. Ternyata ini Maria Untu. Oke, ini harus nanya ini karena relevan dengan timingnya ya, topical. COVID-19 ini pengaruhnya apa ke Leta sebagai dengan profesi yang macam-macam? Oke, kalau dari MC jelas. Semua MC yang sudah dijadwalkan, yang udah booking batal. Itu udah pasti ya, itu kalau MC. Kalau training ya juga sama batal. Ada beberapa yang waktu itu udah mau direncanakan ada jadi batal, tapi jadi pindah ke online course. Jadinya online. Asal dibayar aja nggak apa-apa kan? Asal tetap dibayar. Terus tapi jadi online course masih lah. Tapi ada juga sih yang memang kemarin-kemarin ngasih gratis dan lain sebagainya. Ya hitung-hitung sharing lah ya gitu. Karena saya juga memang suka sih lakukan yang pro bono, I don't mind gitu, sharing gitu. Terus kalau VO, alhamdulillah jalan tuh. Oke. Bahkan ada proyek yang cukup gede dan itu bisa dilakukan di rumah. This is my studio. I see. Ini juga baru rekaman tuh. Tadi kan lihat tuh masih ada yang hijau-hijau. Tadi habis rekaman. Oke. Jadi sendiri ya. Sekarang klien nggak datang ya. Pokoknya dia tinggal kirim skrip, kemudian Leta baca, habis itu dikirim hasilnya gitu ya. Enak dong ya. Nggak direcokin gitu ya. Tetap sih. Direcokin tetap. Karena tektokannya nggak bisa langsung, jadi agak lama justru. Jadi misalnya saya udah kirim kan nanti dijahit-jahit dulu jadi biar enak kan. Nah iya gitu. Jadi ya tektokannya sih lama. Jadi kadang-kadang satu itu bisa berjam-jam justru. I see. Bisa jadi 4-5 jam. Tapi jalan terus. Ada job. Ya alhamdulillah termasuk yang dapat ya. Mungkin nggak semua teman VO Talent sama nasibnya gitu, tapi kebetulan sih ada, kemarin tetap ada. Oke, ini kita mungkin udah hampir selesai. Ini pertanyaannya udah semua yang aku pengen tahu udah terjawab ya, udah diceritain. Oke. Biasanya pertanyaan terakhir adalah kata-kata mutiara. Kata-kata mutiara? Aduh, apa ya kata-kata mutiara ya? Apa wise words gitu ya, wise word ya untuk kita kan
ini kan IG Live ini kan memang kita bikin untuk supaya kita menularkan, menyebarkan virus-virus positif dan kreatif ya, gitu ya, dan optimis gitu. Dalam konteks itu, what's your wisdom? My wisdom, kedengeran nggak nih suaranya? Oke. Okay. Sebenarnya sih I don't have like a particular wisdom gitu ya, kayak dulu nih apa yang aku lakukan dari dulu nih sebenarnya tidak pernah direncanakan, cuma ngikutin apa yang aku suka. Oke. Jadi kalau misalnya orang sekarang kayak gini loh, kayak misalnya gini, sekarang mungkin ya karena lagi pandemi ini kan ya, ada beberapa yang jadi diam di rumah terus mereka nggak tahu mau ngapain, ya kan? Mereka nggak tahu mau ngapain, atau mungkin juga pekerjaannya jadi terpaksa untuk jadi nggak ada mungkin gitu. Kita kan nasib orang beda-beda lah gitu. Yang pasti sih ya terus aja melakukan sesuatu yang kamu suka gitu. Dan itu memang nggak tahu ya, it's not something that I learn from others. Cuman dulu I just do what you love and the rest will come along. Oke. Gak usah mikir duitnya dulu, dan pasti kalau kita melakukan cinta gitu dengan sesuatu itu pasti akan do what you love. Do what you love. Just do what you love and the rest will come along gitu. Nggak usah mikirin dulu duitnya gimana, ininya apa gitu. Pasti pada akhirnya, karena banyak juga kayak teman-teman yang bekerja di korporasi, gue ngapain ya gitu. Terus kalau ditanya, lu sukanya apa? Banyak yang suka jawab, gue nggak tahu gue sukanya apa gitu. Benar-benar. Itu orang-orang corporate biasanya. Kayak teman-teman gitu, kayak sekarang mungkin udah umurnya 40-an gitu ya. Terus misalnya mereka ngeliat, enak ya tak jadi lo. Karena lo bisa ngelakuin apa yang lo suka, terus dan ternyata jadi profesi juga dan ada uangnya gitu. Mungkin kalau orang-orang yang bilang sekarang ikigai lah atau apalah gitu ya. Banyak kan sekarang nih yang pengembangan diri. Ya mungkin juga, tapi dulu sih nggak mikir, cuman I just do what I love and the rest will come along gitu. Ya. Itu bukan dari John Robert Powers ya, itu dari pengalaman pribadi. Bukan. Dari pengalaman pribadi. Ya udah just do what you love gitu, terserah deh orang mau ngomong apa. Walaupun dulu kayaknya ya kan gue kayaknya cuma siaran-siaran doang gitu, tapi sekarang it's paid off gitu. Karena dulu tuh sempat nggak pede juga gitu. Kan lulusan ekonomi ya, akuntansi ya, nggak ada hubungannya sama komunikasi dan seni. Teman-teman dulu kerja di mana segala macam, kalau ketemu tuh mereka ngebahasnya yang saham lah, yang inilah, apalah, inilah, itu semua nggak ngerti, gue diem aja. Lo ngapain tak? Ya gue ngurus anak, terus gue siaran, gue bilang gitu. Sekarang giliran mereka yang enaknya jadi lo ya, gitu. Bisa ngatur waktu, bisa ternyata terus duitnya oke juga ya, alhamdulillah, gue bilang duitnya. I can put on my table, I can send my kids to school, I can go traveling gitu. Itu semua berkat yang what I love to do gitu. Jadi kalau ditanya wise words-nya apa ya, itu kali ya. I don't have any wise words. No, itu bagus, itu bagus. Insightful sekali. Berdasarkan pengalaman sendiri kan. Oke. Thank you so much, Leta. Sama-sama, makasih banget. Sekali tadi keluar air mata gara-gara Naughty Harvard. Ingat ya. Kalau ditanya nanti kalau jadiin itu pas nanti instalasi Naughty Harvard terus mukanya gini. Oke, thank you. Teman-teman, thank you ya udah standby. Oke, di sini dengerin. Oke. Sampai ketemu hari Jumat bersama Andre Chris, seorang dosen di Trisakti. Dia juga adalah praktisi interior design. Jadi dia interior designer. Kita akan bicara mengenai pendidikan interior design di Indonesia. Hari Jumat jam 4 di Jakarta Vintage IG Live. Leta, sekali lagi thank you. Terima kasih ya. Aku senang banget diajak ngobrol sama Mas Lutfi. Thank you. Bye. Bye-bye. Dah.